Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kuliah kita. Insyaallah kuliah kita pada kesempatan ini adalah kita akan melanjutkan dengan kuliah pemasaran agribisnis berbasis syariah. Pemasaran syariah ini adalah konsep pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan syariatnya. Ada beberapa jenis ya pemasaran syariah. Yang pertama adalah pemasaran berbasis nilai. Apa yang terkandung di dalam pemasaran yang berbasis nilai? Yang pertama, pemasaran ini berbasis kejujuran atau truthful marketing, ya, yaitu menyampaikan informasi produk secara jujur dan transparan. Jadi tidak ada penipuan terhadap informasi yang kita sampaikan. Yang kedua, dia berbasis pada keadilan atau fair marketing. Tentu kalau ini kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, innallaha ya'murukum bil adli. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Jadi pemasaran yang berbasis nilai di sini salah satunya adalah berbasis keadilan atau fair marketing, yaitu menghindari praktik diskriminasi dan memastikan kesetaraan dalam pelayanan. Maksudnya di sini ya, kita tidak membeda-bedakan konsumen yang melakukan transaksi dengan kita selaku seorang marketing. Kemudian pemasaran yang berbasis keamanan atau security marketing, yakni menjaga privasi dan keamanan konsumen. Ya, tentu terutama di sini adalah keamanan dari produk-produk yang kita pasarkan yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap konsumen, ya, karena di dalam agama kita Allah memerintahkan kepada kita untuk la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Termasuk kita jangan sampai memasarkan sesuatu yang kemudian bisa membuat ya keamanan ya dari konsumen itu terganggu. Nah, itu yang penting. Kemudian termasuk pemasaran yang berbasis syariah adalah pemasaran yang ramah lingkungan. Apa parameternya pemasaran yang ramah lingkungan ini? Adalah pemasaran hijau atau green market, yakni meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi dampak negatif. Jadi berusaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan mengurangi dampak negatif. Ya, termasuk tentu di sini bahwa produk yang kita pasarkan itu adalah produk yang tidak mengandung bahan-bahan yang sukar terurai, ya, terutama mungkin pembungkusnya. Tentu harus diupayakan bahwa bahan yang digunakan itu ya tidak merusak lingkungan.
Nah ini karena suruh menjaga ya bumi ini, menjaga manusia dan lain sebagainya, agar mereka itu tidak mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh barang yang kita atau produk yang kita pasarkan. Kemudian pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing, yaitu mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan dan sosial. Kemudian selanjutnya ada pemasaran berbasis komunitas. Nah, pemasaran berbasis komunitas ini atau pemasaran community marketing dengan komunitas dan memenuhi kebutuhan lokal. Kemudian ada pemasaran sosial atau social marketing, yaitu meningkatkan kesadaran sosial positif. Lalu ada pemasaran digital syariah. Nah, apa parameter dari pemasaran digital syariah ini? Yang pertama adalah pemasaran digital halal atau halal digital marketing. Kita harus memastikan bahwa konten digital itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi banyak orang yang menggunakan digital ini untuk memasarkan produk-produk, lalu membuat konten-konten yang justru terlarang di dalam agama kita, ya. Misalnya mempertontonkan aurat, ya, atau barangkali memang menampilkan sesuatu yang terlarang di dalam agama kita. Jadi pemasaran digital halal ini atau halal digital marketing itu memastikan konten digital itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, dibuatlah konten yang tidak bertentangan dengan syariat agama kita, terutama mengumbar aurat. Kemudian pemasaran online syariah atau syariah online marketing, yaitu menggunakan platform digital untuk mempromosikan produk-produk syariah. Nah, apa prinsip-prinsip pemasaran syariah? Yang pertama tentu tidak menyesatkan konsumen, ya. Jadi tidak menyesatkan konsumen. Jadi harus ya kita memasarkan produk itu sesuai dengan syariat agama kita, yaitu tidak menyesatkan konsumen. Maksudnya jangan sampai kita membuat melakukan atau memasarkan, ya, dengan membentuk image yang salah di dalam masyarakat kita, ya. Contohnya yang paling sering saya angkat itu adalah marketing tentang rokok, ya, yang digambarkan begitu hebat, ya, dengan penampilan apa yang mereka tampilkan di dalam produk itu, ya, kelihatan orang yang merokok itu begitu hebat, ya, tetapi sebenarnya justru kalau itu dilakukan justru merusak dirinya. Nah, inilah yang saya maksud tidak menyesatkan konsumen. Yang kedua, tidak mempromosikan produk-produk haram. Jadi harus kita mampu memilah mana produk-produk yang haram menurut agama kita. Itu tidak boleh kita pasarkan, ya, karena kalau misalnya zatnya produk yang kita pasarkan itu haram, maka tentu hasilnya juga haram, ya.
Bisa dibayangkan kalau itu misalnya itu kita makan atau kita gunakan untuk konsumsi keluarga kita, akan tumbuh daging, darah, ya, di dalam tubuh seseorang yang berasal dari barang yang dihasilkan dari barang yang haram. Kemudian kita menghormati hak-hak konsumen, ya, menghormati hak-hak konsumen. Jadi kemudian ada transparansi, ya, dalam transaksi, ya, harus jelas. Kemudian menghindari praktik riba dan spekulasi. Lalu apa manfaat dari pemasaran syariah? Yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, membangun reputasi yang positif. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko hukum, terutama hukum yang berkaitan dengan agama kita. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan ekonomi syariah. Demikian apa yang sempat saya sampaikan menyangkut tentang pemasaran syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.